Ada perempuan yang dibesarkan untuk menjadi kuat, untuk memperbaiki, untuk bertahan. Aruna adalah salah satunya. Ia percaya cinta hanya butuh usaha lebih keras, butuh kesabaran lebih lama, butuh pengorbanan lebih besar. Sampai ia menyadari, tidak semua yang retak ingin disatukan kembali. Dan penerimaan, meski pahit, bisa menjadi bentuk cinta yang paling dewasa. Channel ini dibuat untuk menemani, bukan untuk menggurui. Jika Anda ingin terus ditemani cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Aruna, dengan jari-jari rampingnya yang terbiasa menelusuri denah arsitektur dan mengoreksi garis-garis yang melenceng, selalu percaya pada kekuatan presisi dan intervensi yang tepat. Baginya, setiap masalah adalah teka-teki menunggu untuk dipecahkan, sebuah anomali yang hanya perlu diidentifikasi dan dikoreksi dengan ketekunan. Apartemennya yang minimalis, didominasi warna monokrom dan furnitur berdesain bersih, adalah cerminan dari filosofi hidupnya. Teratur, terkontrol, dan diatur sedemikian rupa sehingga setiap elemen memiliki tempat dan fungsinya sendiri. Sebuah orkestrasi kesempurnaan yang ia genggam erat. Namun, di balik fasad yang rapi itu, ada sebuah retakan yang semakin lebar, sebuah disonansi yang mengganggu simfoni hidupnya. Retakan itu bernama Bayu, suaminya, yang selama bertahun-tahun terakhir telah berubah menjadi bayangan samar dari pria yang dulu ia kenal. Bukan ledakan kemarahan atau perselingkuhan yang mencolok, melainkan keheningan yang semakin dalam, tatapan mata yang sering kali kosong seolah memandang sesuatu yang jauh melampaui tembok-tembok rumah mereka, dan ketidakhadiran emosional yang terasa lebih menyakitkan daripada kehadiran fisik yang dingin. Aruna telah mencoba segalanya, dari percakapan hati ke hati yang sering berakhir dengan Bayu yang hanya mengangguk setuju tanpa makna, hingga sesi konseling pernikahan yang ia atur sendiri, di mana ia menjadi satu-satunya yang berbicara, berusaha keras menjelaskan apa yang salah, mencari akar masalah yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Ia membaca buku-buku psikologi hubungan, mencoba resep-resep masakan baru untuk menarik perhatiannya, bahkan mengubah gaya rambutnya, berharap ada sesuatu, apa saja, yang bisa memecah cangkang tak terlihat yang kini membungkus suaminya. Setiap pagi, saat Aruna menyiapkan kopi dengan takaran yang sempurna, ia akan melirik Bayu yang duduk di meja makan, tenggelam dalam koran atau layar ponselnya, seolah-olah dunia di sekitarnya, termasuk dirinya, hanyalah latar belakang yang kabur. Kecilnya interaksi, minimnya sentuhan, dan ketidakadaan tawa atau candaan spontan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas mereka. Seperti udara dingin yang meresap ke dalam tulang di tengah musim kemarau. Tak terlihat namun sangat terasa keberadaannya, menggerogoti kehangatan yang dulu pernah ada. Kenangan tentang masa-masa awal pernikahan mereka seringkali muncul, seperti bayangan yang mengintip dari balik tirai, menawarkan gambaran kontras yang menyakitkan. Dulu, Bayu adalah pria yang penuh gairah. Dengan mata yang berbinar, setiap kali ia membahas proyek arsitekturnya, dengan sentuhan yang mampu menghangatkan jiwanya. Kini, gairah itu telah memudar, digantikan oleh apatisme yang tak terlukiskan. Seolah-olah api dalam dirinya telah padam, meninggalkan abu dingin yang Aruna coba tiup berulang kali, berharap percikan kecil masih tersisa. Obsesinya untuk memperbaiki Bayu dan pernikahan mereka bukanlah hal yang baru. Itu adalah pola yang telah lama tertanam dalam dirinya. Sejak kecil, Aruna selalu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kerapihan orang-orang di sekelilingnya. Ia adalah anak sulung yang secara naluriah mengambil peran sebagai penengah, penyelesai masalah, dan penopang. Memperbaiki sesuatu yang rusak memberinya rasa kendali, validasi, dan ilusi bahwa ia bisa mencegah kehancuran. Sebuah ketakutan bawah sadar yang menghantuinya sejak perceraian orang tuanya. Ketakutan akan kegagalan, terutama kegagalan dalam menjaga hubungan, telah membentuk Aruna menjadi sosok yang gigih, bahkan sampai taraf yang melelahkan. Ia menolak untuk menyerah pada apapun yang ia pandang sebagai proyek yang belum selesai. Pernikahannya dengan Bayu, yang kini tampak seperti bangunan tua yang perlahan runtuh,
adalah proyek terbesarnya. Sebuah mahakarya yang ia yakini bisa diselamatkan, direstorasi, dan dikembalikan ke kejayaannya, asalkan ia menemukan diagram yang tepat dan alat yang benar. Namun, alat yang ia miliki seolah tumpul, dan diagram yang ia cari tidak pernah ada. Bayu semakin tenggelam dalam dunianya sendiri, sebuah benteng yang tak bisa ditembus oleh Aruna. Sekuat apapun ia mengetuk, sekeras apapun ia berseru. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan yang nyaman, melainkan keheningan yang memekakkan, dipenuhi oleh kata-kata tak terucap, harapan yang hancur, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak berani ia suarakan karena takut akan jawaban yang mungkin lebih menyakitkan. Terkadang, Aruna akan berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang terlihat semakin lelah, kantung mata yang menghitam, dan senyum yang semakin jarang terukir tulus. Ia melihat seorang wanita yang menua di hadapan cermin, seorang wanita yang menghabiskan energinya untuk melawan arus, untuk berenang melawan gelombang kepasrahan yang semakin kuat. Ia bertanya-tanya, apakah ini yang disebut hidup yang ia impikan? Apakah ini potret kebahagiaan yang ia bangun dengan susah payah? Keraguan mulai menyusup, halus seperti embun pagi, namun menusuk seperti jarum es. Apakah ia benar-benar berjuang untuk cinta atau untuk idenya tentang cinta? Apakah ia mencoba menyelamatkan Bayu atau menyelamatkan citranya sebagai wanita yang sempurna dalam segala hal, bahkan dalam urusan pernikahan? Pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun sekilas muncul, segera ia tepis, menggantinya dengan tekad baru, dengan janji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah, bahwa ia akan menemukan cara, selalu ada cara. Maka Aruna melipat gandakan usahanya. Ia menyarankan perjalanan singkat keluar kota, berharap pergantian suasana akan melonggarkan ketegangan di antara mereka, membuka ruang bagi percakapan yang jujur. Ia merencanakan makan malam romantis dengan lilin dan musik lembut, mencoba membangkitkan kembali percikan asmara yang telah lama redup. Ia bahkan secara eksplisit mengungkapkan kerinduannya akan keintiman, akan sentuhan, akan kehadiran emosional yang tulus dari suaminya, tanpa balasan yang berarti. Setiap upaya yang ia lakukan seperti melemparkan batu ke dalam sumur yang tak berdasar. Suara plung yang ia harapkan tidak pernah datang. Bayu akan menuruti ajakannya, namun selalu dengan ekspresi yang datar, seperti boneka yang digerakkan tali, kehadirannya fisik namun jiwanya entah di mana. Perjalanan singkat berakhir dengan keheningan yang canggung di antara pemandangan indah, makan malam romantis terasa seperti ritual hampa, dan ungkapan kerinduan Aruna hanya dijawab dengan pelukan singkat yang terasa dingin. Rasa frustrasi itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang membara di dalam dirinya. Kemarahan pada Bayu yang pasif, pada dirinya sendiri yang tidak bisa mengerti, dan pada situasi yang terasa seperti labirin tanpa jalan keluar. Ia mulai merasa dikhianati oleh realitas, oleh gagasan bahwa cinta dan ketekunan selalu bisa mengatasi segalanya. Filosofi hidupnya yang kokoh kini mulai bergetar. Fondasi yang ia bangun dengan hati-hati kini menunjukkan tanda-tanda keretakan yang mengkhawatirkan. Malam-malam panjang di mana ia terbangun dan menemukan sisi tempat tidur Bayu kosong karena suaminya memilih untuk tidur di sofa ruang tamu dengan dalih susah tidur menjadi semakin sering. Air mata yang ia tahan di siang hari akan mengalir tanpa suara di kegelapan. Rasa dingin merayapi hatinya seperti embun beku. Ia merasa sendirian dalam perjuangan ini. Seorang jenderal tanpa pasukan, bertempur dalam perang yang hanya ia sendiri yang pedulikan untuk dimenangkan. Ia mulai menarik diri dari teman-temannya. Pertanyaan-pertanyaan lembut tentang bagaimana keadaannya atau Bayu menjadi terlalu berat untuk dijawab. Ia lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, lelah menjelaskan ketidakhadiran Bayu di acara-acara sosial, lelah menutupi lubang menganga yang kini ada di tengah-tengah kehidupannya. Setiap interaksi terasa seperti ujian. Setiap tatapan simpati terasa seperti belas kasihan yang menusuk, memperkuat rasa kegagalannya. Pekerjaannya yang dulu memberinya kebanggaan dan pelarian, kini terasa seperti beban. Kreativitasnya mengering, fokusnya buyar. Garis-garis yang ia gambar di kertas terasa hampa. Desain-desain yang ia buat kehilangan jiwa. Ia sering melamun di depan layar komputer, pandangannya kosong,
Pikirannya berputar pada lingkaran tak berujung. Apa yang salah? Apalagi yang bisa ia lakukan? Mengapa ia tidak cukup baik untuk membuat Bayu bahagia? Atau setidaknya hadir sepenuhnya? Seorang kolega seniornya, Bapak Wira, yang telah lama menjadi mentornya, suatu kali menatap Aruna dengan sorot prihatin. "Aruna, kamu terlihat sangat lelah," katanya lembut, nadanya jauh dari kritik, lebih pada kekhawatiran. "Ada apa? Proyek kita yang ini memang berat, tapi kamu biasanya selalu punya energi lebih. Jangan sampai terbakar habis, nak." Kata-kata itu menusuk Aruna, karena itu adalah cerminan dari kebenaran yang ia coba sembunyikan. Aruna hanya tersenyum samar, mencoba mengelak dengan alasan klise tentang tenggat waktu dan tuntutan klien. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa Bapak Wira melihat lebih dari sekadar kelelahan fisik. Ia melihat kelelahan jiwa, keputusasaan yang perlahan menggerogoti esensinya. Ia merasa malu karena proyek terpenting dalam hidupnya, pernikahannya, adalah satu-satunya yang gagal ia perbaiki, satu-satunya yang ia biarkan hancur di depan matanya. Pada titik ini, Aruna mulai menyadari bahwa ia tidak lagi berusaha menyelamatkan pernikahan mereka. Ia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dari kenyataan pahit. Ia takut menghadapi kehancuran, takut melepaskan kendali, takut mengakui bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diatur, tidak bisa diperbaiki, peduli seberapa keras ia mencoba. Ketakutan itu lebih besar daripada rasa sakit akibat Bayu yang menjauh, karena ketakutan itu mengancam seluruh fondasi identitasnya. Ia teringat sebuah peribahasa lama yang pernah ia dengar. Jangan mencoba memperbaiki seseorang yang tidak melihat dirinya rusak. Kata-kata itu beresonansi dalam benaknya, sebuah kebenaran brutal yang ia tolak untuk terima. Bayu tidak merasa perlu diperbaiki. Bayu, dalam keheningannya, dalam ketidakpeduliannya, telah membuat pernyataan yang paling jelas. Ia telah menyerah, atau mungkin ia tidak pernah benar-benar percaya ada sesuatu yang perlu diselamatkan sejak awal. Titik balik terjadi pada hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Aruna telah merencanakan kejutan kecil, makan malam di restoran favorit mereka, tempat di mana Bayu melamarnya 1 dekade lalu. Ia mengenakan gaun yang Bayu pernah puji, menyalakan lilin, dan menunggu dengan jantung berdebar dan harapan yang rapuh. Pukul 8 malam, Bayu mengirim pesan singkat. Ada urusan mendadak di kantor, mungkin pulang terlambat. Pesan itu, singkat dan tanpa emosi, menusuk Aruna lebih dalam daripada tusukan belati. Bukan karena keterlambatan Bayu, melainkan karena ketiadaan pengakuan akan makna hari itu. Ketiadaan permintaan maaf yang tulus. Ketiadaan usaha untuk mencari tahu mengapa ia menunggu dengan lilin yang menyala. Malam itu, lilin perlahan padam. Dan bersama dengan itu, sebagian dari harapan Aruna juga ikut padam, meleleh menjadi genangan lilin beku di atas meja. Keesokan paginya, Aruna menghadapi Bayu. Suaranya tenang, namun getaran di baliknya nyaris tak tertahankan. "Kita perlu bicara, Bayu. Sungguh-sungguh," katanya. Matanya menatap lekat suaminya yang masih mengenakan piyama, tampak tidak peduli. Bayu hanya menghela napas, gestur yang sangat familiar, seolah percakapan ini adalah beban yang tidak perlu. "Ada apa lagi, Aruna?" jawab Bayu. Suaranya datar, tanpa emosi. "Aku lelah, kamu selalu ingin bicara. Tapi apa yang berubah? Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan dariku." Kata-kata itu, diucapkan dengan kejujuran yang dingin, adalah pukulan telak. Aruna merasakan dadanya sesak, napasnya tertahan. Ia telah berusaha keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan respons emosional. Dan ini, jawaban yang dingin dan pasrah ini adalah semua yang ia dapatkan. "Aku ingin kamu ada di sini, Bayu, bersamaku, seutuhnya, seperti dulu." Suara Aruna bergetar. "Aku ingin kita memperbaiki ini. Kita bisa. Aku tahu kita bisa." Ia memohon, tanpa sadar merendahkan diri, sebuah tindakan yang bertentangan dengan semua yang ia yakini tentang harga diri. Namun keputusasaan membuatnya nekat. Bayu menatapnya dengan pandangan kosong. Sejenak keheningan mencengkram ruangan. Lalu ia berujar, "Aku tidak tahu apa itu dulu, Aruna. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Dan mungkin aku tidak ingin. Aku lelah mencoba. Aku lelah berpura-pura." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada yang sama lelahnya,
menghantam Aruna seperti ombak raksasa, menghempaskannya ke dasar laut kepedihan yang tak terbatas. Dunia Aruna seolah runtuh. Semua fondasi yang ia bangun, semua upaya yang ia curahkan, semua harapan yang ia pelihara, kini hancur berkeping-keping di hadapan kejujuran yang brutal itu. Mungkin memang tidak ada yang perlu diperbaiki dari sisi Bayu, karena ia sendiri tidak melihat adanya kerusakan. Atau yang lebih menyakitkan, ia melihat kerusakan itu, namun tidak memiliki keinginan atau kemampuan untuk memperbaikinya, apalagi bersama Aruna. Aruna merasakan getaran hebat di seluruh tubuhnya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras, membasahi pipinya. Ini bukan lagi tangisan karena Bayu, tapi tangisan untuk dirinya sendiri. Untuk tahun-tahun yang ia habiskan dalam perjuangan unilateral, untuk ilusi yang ia pegang teguh, untuk kenyataan yang akhirnya menghantamnya dengan keras. Selama ini ia membangun istana di atas pasir, dan kini ombak telah datang dan merobohkannya. Dalam kehancuran itu, muncul sebuah kejelasan yang mengerikan namun membebaskan. Suara Bayu, tatapan kosongnya, dan pengakuannya yang blak-blakan telah membuka matanya. Ia tidak bisa memperbaiki seseorang yang tidak ingin diperbaiki. Ia tidak bisa membangun kembali sesuatu jika hanya satu sisi yang memegang palu dan paku. Ini bukan lagi tentang ketidakmampuan Aruna, melainkan tentang ketidakmauan Bayu, sebuah kebenaran yang tak bisa lagi dihindari atau dimanipulasi. Momen itu adalah klimaks dari perjuangannya, titik di mana ia berhenti mencoba untuk memaksakan kehendaknya pada realitas yang menolak. Aruna berdiri di sana, air mata bercampur dengan keringat. Tubuhnya lelah, hatinya remuk. Namun di dalam dirinya, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Sebuah keputusan yang tak didasari oleh keputusasaan, melainkan oleh penerimaan yang paling pahit. Beberapa hari setelah percakapan pahit itu, Aruna bergerak dalam semacam kabut. Ia mengurus segala hal praktis yang diperlukan untuk pemisahan mereka, bukan dengan marah, tetapi dengan ketenangan yang menakutkan, seperti seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah badai panjang. Ia melihat detail-detail administratif, berbicara dengan pengacara, dan mulai memilah-milah barang-barang mereka. Semua dengan presisi seorang arsitek yang kini merobohkan bangunan lama untuk proyek yang sama sekali baru. Rasa sakit itu masih ada, perih dan menusuk. Namun kini ada lapisan lain yang menyertainya, rasa lega yang aneh. Lega karena ia tidak perlu lagi berjuang, tidak perlu lagi mencoba memperbaiki sesuatu yang tidak pernah ditakdirkan untuk diperbaiki olehnya. Lega karena ia akhirnya bisa bernapas, setelah sekian lama menahan napas di bawah air keraguan dan harapan palsu. Aruna mulai mengalihkan energinya yang melimpah, yang selama ini ia curahkan untuk memperbaiki Bayu, ke arah dirinya sendiri dan hal-hal yang benar-benar bisa ia kontrol. Ia mendaftar kursus melukis abstrak, sesuatu yang tidak terikat pada garis lurus atau kesempurnaan, tempat di mana kekacauan dan keindahan bisa hidup berdampingan. Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-teman yang selama ini ia jauhi, membuka diri tentang kerentanan dan kesakitannya. Proyek-proyek arsitekturnya kembali hidup. Ia menemukan inspirasi baru, bukan dari kesempurnaan yang ia paksa, melainkan dari keunikan dan ketidaksempurnaan yang ia temukan dalam material dan lingkungan. Ia mendesain ulang apartemennya, menciptakan ruang yang mencerminkan siapa dirinya sekarang, seorang wanita yang lebih lembut, lebih menerima, yang memahami bahwa keindahan sejati seringkali terletak pada penerimaan akan cacat dan ketidaklengkapan. Penerimaan itu bukan berarti ia menjadi dingin atau apatis, justru sebaliknya, ia menjadi lebih sensitif, lebih manusiawi. Ia belajar untuk mengidentifikasi apa yang bisa ia ubah dan apa yang tidak. Ia belajar bahwa terkadang memperbaiki berarti melepaskan, membiarkan hal-hal mengikuti alur alaminya, bahkan jika alur itu membawa pada perpisahan atau kehilangan. Suatu sore, saat ia duduk di balkon barunya, yang kini dihiasi tanaman-tanaman hijau rimbun dan bunga-bunga berwarna-warni, ia melihat ke cakrawala.
Mentari terbenam mewarnai langit dengan spektrum oranye, merah muda, dan ungu. Sebuah keindahan yang sempurna namun fana, yang tidak bisa ia tahan, tidak bisa ia perbaiki, tidak bisa ia kontrol. Dan ia merasa damai. Ia teringat Bayu, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk, hanya ada melankolis yang tenang, seperti melihat foto lama seorang kenalan. Ia mendoakan yang terbaik untuk Bayu, menyadari bahwa kebahagiaan Bayu tidak lagi menjadi tanggung jawabnya, dan bahwa ia pun berhak menemukan kebahagiaannya sendiri dengan caranya sendiri. Aruna telah belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang memaksakan kehendak atau mencoba membentuk orang lain sesuai keinginan kita, melainkan tentang menghormati keutuhan mereka, bahkan jika keutuhan itu berarti mereka memilih jalan yang berbeda. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk memperbaiki segalanya, tetapi pada keberanian untuk menerima apa yang tidak bisa diperbaiki, dan menemukan kedamaian dalam penerimaan itu. Ia bukan lagi fixer yang obsesif, melainkan seorang pengamat yang bijaksana, seorang pencipta yang berhati-hati. Hatinya yang dulu terkunci dalam upaya perbaikan kini terbuka, menerima segala bentuk kehidupan, baik yang sempurna maupun yang tidak. Ia telah melewati api, dan dari abu kehancuran, ia muncul sebagai Aruna yang baru, seorang wanita yang akhirnya menemukan kebebasan dalam kebenaran yang pahit. Tidak semua hal bisa diperbaiki, dan itu pada akhirnya baik-baik saja. Dan dalam penerimaan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kesempurnaan yang ia kejar, ketenangan batin, kebahagiaan yang otentik, dan pemahaman yang mendalam tentang batasan-batasan manusia. Ia kini bisa melihat ke depan, menuju lanskap hidup yang baru, tidak lagi dengan cemas mencari retakan untuk ditambal, melainkan dengan lapang dada menerima setiap lekuk dan guratan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan yang indah dan tak terduga. Hai penikmat cerita, jangan lupa subscribe ya. Like jika kalian suka video cerita seperti ini. Jangan lupa komentar ya, hal apa yang kamu dapatkan dari cerita ini. Dan berikan masukan video cerita seperti apa yang ingin kalian dengar. Silahkan ya.